Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema mengenal Maulana Malik Ibrahim. Kalau ingin tahu siapa Maulana Malik Ibrahim, maka ikuti terus pembelajaran kita kali ini dan harus yakin bahwa belajar sejarah itu semudah seperti kita uh, bercerita, belajar mendengarkan cerita gitu. Jadi harus yakin dulu. Yuk kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama mampu menelaah biografi Maulana Malik Ibrahim atau riwayat hidup dari Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah mampu menganalisis peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kita lihat dulu, Islam di Indonesia itu jalur sebarannya kurang lebih seperti ini. Nah, yang akan kita bahas berkaitan dengan Maulana Malik Ibrahim tidak akan terlepas dari yang namanya Pulau Jawa. Karena Maulana Malik Ibrahim itu terkenal menyebarkan Islam salah satunya di Pulau Jawa. Islam menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Ini jalur sebarannya. Dari mulai abad ke-13, 14, 15, 16 sampai abad ke-18. Dakwah Islam, kalau kita bicara tentang dakwah Islam di Pulau Jawa, kita pasti akan tahu yang namanya Wali Songo. Wali Songo itu adalah wali sembilan wali yang menyebarkan Islam dan berdakwah di Pulau Jawa, terutama di pantai utara Jawa, yang dimulai dari Gresik. Nah, yang berdakwah di Gresik ini adalah Maulana Malik Ibrahim, atau juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Sunan Gresik ini masuk ke Jawa atau datang ke Jawa pada tahun 1371 Masehi. Jadi di abad ke-14 gitu. Ini Sunan Gresik. Mari kita lihat biografi Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim asal usulnya adalah dari Kasan, Iran. Ini dilihat dari prasasti di Gapura atau makamnya yang sekarang. Di sana ada tulisan Kasan, Iran. Ini merujuk pada tempat awal beliau. Tapi memang tidak dijelaskan kapan beliau lahir, seperti apa. Cuma memang banyak versi. Nah, kalau di sini disampaikan asalnya adalah dari Kashan, Iran. Yang selanjutnya, beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Ini juga tercatat di prasasti makam beliau. 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Dimakamkan di Gresik gitu. Silsilah keluarga beliau adalah terutama ayahnya merupakan keturunan dari yang menyambung kepada Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Husain. Jadi ayah Maulana Malik Ibrahim itu yang lebih dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro itu merupakan cucu dari generasi yang ke-9 dari Sayyidina Husain. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini
punya putra. Nanti akan kita kenal salah satu putranya adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Kemudian ada Raden Ali Murtado, ini beberapa di antara putranya. Putra dari Maulana Malik Ibrahim. Jadi memang beliau keturunan dari seorang mubalik, dari seorang syekh yang juga menyebarkan agama Islam. Tujuan Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Indonesia dan semasa hidupnya tujuannya tiada lain adalah untuk mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam di Asia Tenggara, karena dalam riwayat hidupnya beliau sangat lama melakukan perjalanan dari Kasan menuju Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Jejak dakwahnya tercatat beliau sempat tinggal di Champa. Kalau sekarang perbatasan antara Kamboja dan Vietnam. Di situ ada, sekarang juga masih ada pemukiman yang warganya merupakan orang-orang Muslim. Nah, di Champa ini beliau tinggal selama 13 tahun dalam ceritanya. Dan setelah di sana, maka beliau hijrah kembali ke Gresik di Indonesia. Saat itu nama tempatnya adalah Sembalo, kalau sekarang adalah Leran, dan menetap di Gapuro. Setelah Leran kemudian menetap di Gapuro di ujung kota Gresik. Gapuro ini adalah sebuah tanah atau tempat yang diberikan oleh Raja Majapahit saat itu, karena Raja Majapahit memberikan hadiah itu karena Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu orang kepercayaannya dan sempat menjadi penasihat di kerajaan. Baik, jalur dakwah dan peran Sunan Gresik. Pertama adalah dalam perdagangan. Beliau dari segi jalur perdagangan menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau. Nah, ini adalah tujuannya adalah membantu perekonomian warga sekitar. Jadi jalur dakwah yang pertama adalah melalui perdagangan, sehingga pada saat itu beliau melakukan kerjasama perdagangan dengan kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah pemerintahan. Jalur dakwahnya sampai masuk ke pemerintahan. Waktu itu adalah kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya. Beliau dijadikan sebagai penasehat kerajaan, bahkan dijadikan sebagai guru-guru para pangeran atau putra-putra kerajaan. Yang selanjutnya adalah dakwah melalui pendidikan. Setelah melalui pemerintahan tadi, kemudian banyak yang mulai masuk Islam, maka beliau melanjutkan dengan melanjutkannya dengan jalur pendidikan dan memulainya dengan membangun masjid pesucinan. Nah, ini dijadikan sebagai pesantren atau tempat dakwah sebagai perluasan Islam. Di masjid pesucinan ini adalah salah satu masjid yang pertama didirikan sebagai tempat untuk berdakwah. Selanjutnya adalah dalam bidang pertanian. Beliau mengajarkan teknik-teknik irigasi persawahan dan tambak untuk juga membantu perekonomian warga sekitar. Memang banyak hal yang beliau lakukan, bahkan dalam cerita beliau dijadikan sebagai juru damai di antara para warga karena terkenal sebagai orang yang santun dan terpercaya. Orang santun, alim dan terpercaya waktu itu. Nah, ini salah satu dari bukti sejarah Maulana Malik Ibrahim. Perjalanan Maulana Malik Ibrahim di Gresik ini, sekarang kita masih bisa lihat makam beliau. Ini adalah komplek makam beliau. Kalian ada yang sudah pernah ke sana?
Kebetulan Bapak sudah pernah beberapa kali ke makam Maulana Malik Ibrahim untuk berziarah. Bagi kalian yang belum pernah ke makam Sunan Gresik, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk bisa berziarah ke sana. Ini juga salah satu bukti sejarah, yaitu Masjid Pesucinan yang tadi kita sebutkan sebagai masjid yang paling awal dibangun oleh Sunan Gresik sebagai tempat untuk menyebarluaskan Islam. Ini ya. Baik, yang kita pelajari dari Sunan Gresik itu berkaitan dengan sikap beliau dan sifat beliau. Keteladanan yang bisa kita ambil pertama adalah beliau melakukan dakwah secara bertahap. Secara bertahap, kemudian gigih dan tangguh dalam berdakwah. Ini menjadi poin penting karena dakwah secara bertahap itu akan lebih mudah dan tidak terkesan dipaksakan. Untuk warga lokal, mereka akan sedikit demi sedikit menyukai Islam dengan dakwah seperti ini. Yang selanjutnya adalah gigih dan tangguh, tidak mudah menyerah karena perjalanan menuju Gresik saja menggunakan kapal laut gitu, itu perjalanan yang sangat jauh, sangat melelahkan tentunya, tapi beliau melaksanakannya dengan gigih dan tangguh menjalani itu sehingga bisa berhasil dalam dakwahnya. Kemudian beliau juga terkenal santun dan dermawan. Lalu toleran. Inilah yang menjadi sebab bahwa dakwah beliau di Pulau Jawa itu mudah diterima oleh masyarakat karena beliau toleran dan santun dalam berdakwah, sehingga tertarik untuk mengikutinya. Ini diantara beberapa hal yang harus kita ketahui tentang Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau mempunyai peran yang sangat penting karena beliau termasuk dari 9 Wali Songo itu. Beliau yang pertama karena Wali Songo yang lain atau wali-wali yang lain adalah keturunan-keturunan beliau dan ada keterkaitan dengan Maulana Malik Ibrahim. Jadi beliau sebagai pelopor dari Wali Songo. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian pahami. Ayo kita berlatih. Di sini ada beberapa pertanyaan, kalian coba untuk menjawabnya. Nanti jawab pertanyaan-pertanyaan ini di tempat yang sudah disediakan. Ini sebagai merangsang kalian untuk yuk mulai mengenal Maulana Malik Ibrahim dan pahami Maulana Malik Ibrahim itu sebagai mubalik besar, salah satu Wali Songo yang sangat terkenal dan dakwahnya mudah diterima oleh masyarakat di Pulau Jawa, terutama di Gresik, Jawa Timur dan sekitarnya. Demikian, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kalian bisa langsung mengerjakan soal-soal ini dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.